Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran tematik kelas 6, tema 3, tokoh dan penemu, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 1. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan untuk belajar bersama kami, Sumayasa Dum Edukasi. Jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Pernahkah kalian memperhatikan lingkunganmu di malam hari? Cahaya lampu tampak bersinar terang menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Sekarang, mari kita cari tahu semuanya. Ayo membaca. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima dari rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua atau lebih komponen listrik, sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian listrik seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian listrik paralel disambung secara berderet. Perhatikan kedua gambar berikut ini. Yang pertama, gambar rangkaian seri pada lampu. Yang kedua, gambar rangkaian paralel pada lampu. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterainya dapat menjadi cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemukan pada lampu-lampu di rumah. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana dalam menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teks tadi yang sudah kita baca merupakan teks yang berjudul Tokoh Penemu Listrik. Teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Sekarang, coba jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Pertanyaan pertama, pada paragraf 1, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis? Mari kita lihat paragraf 1. Ini adalah paragraf 1. Pada paragraf 1, menceritakan siapa penemu energi listrik. Nah, di sini kita lihat Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Jadi, dari teks ini kita bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan? Topik masalah yang akan disampaikan yaitu penemuan arus listrik oleh Michael Faraday.
Berikutnya, pertanyaan nomor 2 pada paragraf 2. Yang A, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Yang B, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Sekarang mari kita lihat paragraf nomor 2. Di paragraf 2 ini, untuk menjawab pertanyaan A, kita lihat arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Nah, jadi dari sini kita bisa menjawab pertanyaan nomor 2 yang A. Di mana pertanyaannya adalah apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Maka jawabannya, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walaupun tanpa media perantara. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 2 pada paragraf 2 ini, kita akan kembali melihat teks pada paragraf. Nah, di sini kita mengetahui bahwa arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik dengan tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk. Nah, dari sini kita bisa menjawab pertanyaan pada paragraf 2 untuk bagian B. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit listrik hingga sampai ke rumah penduduk? Maka jawabannya adalah arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui jaringan listrik dengan tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerimaan di berbagai daerah, kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Berikutnya, pertanyaan nomor 3 pada paragraf 3. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Nah, mari kita lihat paragraf pada teks 3. Pada teks 3 ini kita lihat arus listrik yang diterima di rumah warga kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, dari sini kita bisa mengetahui jawaban pada pertanyaan nomor 3 di bagian A. Berarti, apa yang terjadi dengan arus listrik? Maka jawabannya, arus listrik yang diterima di rumah warga kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik yang ada di dalam rumah warga itu sendiri. Nah, untuk yang bagian B, apa manfaat arus listrik setelah disampai ke setiap rumah warga? Kita lihat kembali teksnya. Nah, di sini kita mengetahui bahwa listrik dapat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti TV, kipas angin, dan kulkas. Berarti, jawaban untuk bagian B pada paragraf 3 ini, apa manfaat arus listrik? Nah, di sini manfaat arus listrik itu yaitu untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti TV, radio, kipas, kulkas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian C, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Mari kita lihat teks pada paragraf 3. Di sini dijelaskan, bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian listrik seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian listrik paralel disusun secara berderet. Nah, dari sini kita mengetahui jawaban untuk bagian C, yaitu perbedaan dari rangkaian listrik seri dan paralel, di mana rangkaian listrik seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian listrik paralel disusun secara berderet. Selanjutnya soal nomor 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Di sini kita diminta soal nomor 4 ini paragraf 4. Kita mencari apa kesimpulan dari teks tersebut pada paragraf 4. Mari kita lihat isi dari paragraf 4. Nah, di paragraf 4 ini bagian pertama kita melihat di sini menjelaskan contoh rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi apa sih yang disimpulkan dari teks ini? Kalau kita baca dari teks ini, contoh rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Kemudian, kalau rangkaian listrik seri ini, maka nyalanya akan lebih terang, tetapi baterainya dapat cepat habis. Nah, maka jawaban nomor 4 ini kita bisa mengetahui kesimpulannya yaitu penggunaan rangkaian listrik seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu menjadi lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Berikutnya,
Pertanyaan nomor 5 pada paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Sekarang, mari kita lihat teks pada paragraf 5. Nah, pada paragraf 5 ini disebutkan betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Kemudian di akhir paragraf dijelaskan, namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Tentu ada. Apa pesannya? Pesannya yaitu, listrik sangat berperan penting bagi kehidupan manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Nah, kurang lebih beginilah cara menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Jadi, untuk menjawab suatu pertanyaan dari suatu teks, kita harus membaca teks tersebut terlebih dahulu. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, jika kita lihat di sini, zaman dulu sebelum ada listrik, itu manusia menggunakan penerangan, salah satunya dengan menggunakan lampu. Yaitu boleh dikatakan lampu yang menggunakan minyak tanah, seperti ini gambarnya. Kemudian setelah adanya listrik, maka penerangan itu berubah, yaitu menggunakan lampu bola atau lampu boklam, atau boleh juga menggunakan neon, yang dimana sumber energi utamanya berasal dari listrik. Nah, inilah salah satu perbedaan peradaban manusia sebelum ditemukan listrik dan setelah ditemukan listrik. Diskusikan jawabanmu secara berkelompok. Tentukan hasil diskusimu pada bagian berikut. Nah, di sini kita diminta untuk mengidentifikasi yang mana sebelum ada listrik, bagaimana pola kehidupan masyarakat, kemudian setelah ada listrik, bagaimana pola kehidupan masyarakat. Setelah kita identifikasi, ternyata sangat banyak sekali perubahan masyarakat atau perubahan kehidupan manusia antara sebelum ada listrik dan sesudah ada listrik. Kalau kita lihat, yang pertama, sebelum ada listrik, itu kalau ingin menyetrika menggunakan setrika arang. Kemudian setelah ada listrik, itu kalau menyetrika menggunakan setrika listrik. Yang kedua, sebelum ada listrik, untuk penerangan biasanya menggunakan obor atau api. Dimana setelah ada listrik, penerangan itu sendiri menggunakan lampu senter. Yang ketiga, sebelum ada listrik, biasanya para nelayan itu menggunakan perahu yang memiliki layar, di mana perahu ini bergerak dengan memanfaatkan energi angin. Kemudian setelah ada listrik, para nelayan menggunakan perahu dengan menggunakan mesin. Kemudian yang keempat, bagaimana peradaban manusia sebelum ada listrik? Sebelum ada listrik, kehidupan manusia untuk memasak itu utamanya menggunakan kayu bakar. Tetapi setelah ada listrik, manusia memasak tanpa menggunakan kayu bakar. Bahkan saat ini manusia memasak kebanyakan menggunakan magicom. Contoh lain misalnya, zaman dulu sebelum ditemukan listrik, itu kalau ingin pergi ke suatu tempat bisa dengan cara berjalan kaki atau menggunakan kuda. Tetapi kalau zaman sekarang, setelah ditemukan listrik, kalau ingin ke suatu tempat, kita bisa menggunakan sepeda motor, bisa menggunakan mobil, bisa menggunakan pesawat, bisa menggunakan kereta api. Nah, inilah perbedaan peradaban manusia sebelum ada listrik dan setelah ada listrik. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Ayo merangkum, apa ya yang sudah aku pahami hari ini? Hari ini kita telah belajar tentang mengidentifikasi pemanfaatan energi listrik. Kemudian, kita juga telah belajar tentang mengidentifikasi rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Selanjutnya, kita juga telah belajar bagaimana cara mencari informasi dari suatu teks bacaan. Sekarang, coba jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penggunaan kabel terbanyak ada pada rangkaian. Yang ketiga, tuliskan dua contoh pemanfaatan energi listrik dengan bijaksana. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Agar lebih menarik, apa ya usulku? Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.
Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.